Lo percaya nggak, di thrift ada, gue kemarin ke Bandung, gue nemu teman dia tuh ngoleksi seragam-seragam perang gitu. Kalau ibarat kata kan sekarang kan kayak mungkin di pasar-pasar, di kayak pasar Senen tuh ada juga kayak seragam-seragam TNI gitu kan. Ternyata di dunia thrift tuh ada marketnya, versi second, ada karungnya sendiri, dia buat beberapa pakaian kayak pakaian-pakaian army gitu, pakaian-pakaian perang US, dan ternyata tuh ada marketnya, ada tubuhnya mereka tuh dia punya value sendiri. Kenapa dia bisa suka? Kenapa yang ini mahal? Ada. Dan gue pun kayak kaget, ternyata ada, luas banget gitu loh, nggak sekedar Stussy sama Supreme deh, masih banyak culture lain gitu loh. Gue juga kaget. Karena juga pengalaman pribadi gue kalau lagi thrifting gitu, terus akhir-akhir ini juga emang gue buat konten gitu. Pasar, ke toko gitu-gitu. Sekarang masih banyak, lebih ke anak-anak milenial sih ya, yang emang pada baru tahu dunia thrifting, terus suka karena mungkin murah kan ya, dibandingkan mereka ke mall beli barang-barang mahal. Mereka sekarang mulai suka thrifting, terus ya yang dicari masih yang dalam tanda kutip yang branded ya, sekedar Supreme, Stussy, Babe gitu-gitu. Padahal untuk sekarang nyari kayak gitu ya kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Benar. Terus makanya kalau emang ada beberapa ya, mungkin yang anak thrift lama nemu beberapa brand kayak gitu tuh emang udah pasti dijual, udah kayak auto cuan deh. Cuman padahal dia ngoleksinya tuh bukan yang itu. Mereka udah pasti masuk terjun ke vintage sih. Kayak rata-rata tuh barang-barang kalau yang gua rasain sekarang ya, kayak yang anak-anak milenial sekarang cari kayak Stussy, ya kan, Supreme, Champion kayak gitu, yang mungkin beberapa orang baru kalau masuk dunia thrift senang banget sih nemu kayak gituan. Nah, kita yang orang lama udah kecemplung abis, kalau barang itu mah udah pasti terjual deh. Cuman mereka ada beberapa barang yang mungkin istimewa, kayak hitungannya udah masuk barang vintage. Dan rata-rata tuh nemuin barang vintage juga memang di pasar susah. Dan barang vintage tuh kalau memang pemain thrift di Indo ya, barangnya tuh muter. Kayak gue punya barang A nih, lu suka, kita tukeran. Kita nggak beli, pasti kita tuker trade. Gue oper ke lu, mungkin sama lu oper ke yang lain, terus ujung-ujung muter lagi ke gue. Kayak gitu. Kayak emang nyambung silaturahmi aja sih. Iya sih. Karena barangnya cuma satu dan susah gitu loh. Bahkan ya ada temen gue rela dia nyari barang vintage dari luar untuk dijual lagi di Jakarta, di Indonesia malah. Dia ngambil dari eBay dari luar, ngambil barang vintage-nya langsung, udah nggak main thrift lagi, udah jatuhnya udah kecebur di vintage, dan dijualnya tuh ngambil barang di luar untuk dijual di Indonesia. Ada. Jadi udah lebih kecebur banget orang sih. Terus untuk belajar vintage kan gampang sekarang. Sand Waterspoon aja punya akun YouTube Pronto gitu loh. Terus aja kita bakal ngeliatin beberapa item yang mungkin dia suka, ilmu dari situ aja mungkin ada. Gue pernah nonton akun luar YouTube tentang thrift, mungkin gak sih ini barang masuk ke Indonesia gitu loh, dan pernah gue temuin itu barang yang sama banget yang dipegang sama orang luar gitu. Ya seneng deh, kemungkinan dapat barang kayak gitu kan susah, itu lebih mahal lagi jatuhnya, value-nya gila. Nggak cuma sekedar di brandednya doang, ada value lebih yang bahkan kayak tadi gue bilang yang soal seragam-seragam US, seragam perang orang-orang kayak gitu, mereka juga punya arti sendiri. Gue juga sampai yang awalnya gue main di branded juga kayak wow, kita nganggapnya aneh tapi dia seneng gitu loh, beda. Ada value-nya ternyata ya. Sendiri ya benar. Konten gue sekarang kalau bisa dibilang ikut-ikutan thrifting ya gue nggak masalah dibilang ikut-ikutan thrifting, karena memang konten gue memang dari awal bukan main thrifting gitu. Dulu juga gue ngerasa kayaknya main bahas-bahas lokalan lumayan oke nih gitu. Cuman makin kesini makin bermunculan juga kan si B, si C, si D dan lain-lain ngebahas konten yang sama, jadinya ya makin kegerus juga. Sebenarnya gue juga kalau emang ada beberapa juga ada bahas lokalnya juga, nggak semua thrift. Cuman konten yang masuk ke penonton thrift yang ini, dan thrift belum ada waktu itu kayak siapa nih konten kreator yang identiknya dengan thrift gitu kan. Ya udahlah, gue buat terus deh, biar gue aja deh yang dikenal dari thrift gitu. Memang semuanya kan kayak mungkin Yoshiolo aja terkenal walaupun streetwear dia beda sendiri karena dia punya konten hunting fake. Memang tujuannya sama di fashion, cuman kan mereka punya identik masing-masing aja, dan akhirnya gue nemunya cobanya di thrift. Alhamdulillahnya masuk. Sebenarnya pas gue ngeliat konten thrift lo juga, menurut gue walaupun lu bilang ikut-ikutan, cuman ide lu tuh kayak ya sih keren sih waktu itu lu custom gitu. Dan gue juga pernah coba, tapi emang kayak market gue nggak ke situ. Ya itu market masing-masing sih, gue percaya. Ya kayak kalau kata orang kan rezeki udah di tangan di atas. Ya sama, market kita udah masing-masing. Biarin subscriber aja lah yang nilai kita di mana. Karena kan kalau lo lihat di YouTube gue juga, gue ada bahas review sneakers lokal, gue ada nge-review
sneakers luar juga. Gue ada bahas brand lokal, bahas brand luar. Terus sekarang gue bahas thrifting. Kayak ya gue istilahnya ngecek aja peminat konten gue nih sebenarnya sekarang apa sih gitu kan. Bahkan gue pernah loh 3 atau 4 video gue bahas otomotif. Awalnya gue untuk mencoba buat konten hal yang gue suka aja sih. Dan jujur aja itu konten gue pernah konten bahas mobil dan itu view-nya lumayan gede. Kayak yaudah deh, alur gue emang udah ke thrift, nggak apa-apa, gue relain udah nggak apa-apa. Ntar aja buat konten kayak gituan. Sebenarnya kalau bisa dilihat wah itu peluang. Cuman nggak tahu kenapa hati masih bilang thrift. Ya udah. Bahkan kesini gue mulai bosan karena kalau bisa dilihat di konten gue kesini gue udah mulai bahas vintage karena beberapa orang kontennya jujur aja gue senang diikutin orang ya kan, sama-sama ke pasar, kita ke pasar, konten tuh orang-orang sekarang ke pasar. Cuman di satu sisi gue ngerasa itu gue cuma konten ke pasar itu adalah konten pemulaan gue yang buat ngenalin ke orang-orang banyak. Terus kalau bisa lu ngikutin yang lebih kayak lu nih, lu ke pasar tapi lu custom kan, jadi wah gila keren sih, ada otak baru. Cuman rata-rata tuh kalau sekarang tuh isi konten thrift tuh ke pasar aja. Makanya kalau dilihat Northbeast sekarang gue lebih thrift online untuk mendapatkan barang yang mungkin gue suka atau yang vintage. Nama gue baru ngenalin beberapa barang vintage sih ke orang-orang dibandingkan barang branded ya. Nggak semua orang suka vintage. Bahkan baju robek yang menurut gue mahal aja belum tentu lu suka, belum tentu orang-orang lain suka ya kan. Itu sih. Ngobrol-ngobrol bahas tentang vintage nih, karena barusan kita ngobrolin vintage beberapa minggu yang lalu lah ya, dari teman-teman USS tuh, itu kan ada tempatnya Om Deddy ya, bahas tentang vintage. Ternyata value-nya sebesar itu, udah bukan 100-200% lagi value-nya. Nah itu menurut lo sebagai orang yang berkecimpung di dunia thrifting lah, udah gue bilang sekarang karena udah bertahun-tahun emang channel lo thrifting, menurut lo emang ya it's okay no problem, atau menurut lo ada something kah dari pembahasan itu? Apakah bener segitu gitu kah? Kalau saya sorry ya, menurut gua kalau dari topik itu sih dia peres banget. Karena gini, oke deh, dengan thumbnail nilainya aja tuh kayak memang nggak mungkin untuk bisa dibilang ini ngidupin bisnis thrift atau barang second ini. Menurut gua ngidupin, cuman nggak seinstan seitu sih. Gua punya teman namanya Meat Store, dia salah satu toko di Jakarta yang lumayan lama. Ini pribadi gua, dia sukses, menurut gue dia sukses dapetin satu rumah dari thrift, dan itu nggak seinstan kayak di video-video orang yang bilang wah thrift ini thrift itu dapetnya segini. Enggak, dia perlu perjuangan mungkin bertahun-tahun. Ya memang impactnya gede, cuman nggak seinstan yang mereka ucapin dan mereka tangkap sih. Karena kan beberapa netizen mungkin kalau dibilang dibahas nominal aja pasti mereka udah percaya sih. Netizen kan gitu ya kan sih. Sekarang kalau udah bahas nominal pasti langsung boom gitu aja. Cuman padahal tuh ada effort lebih dari nominal itu sendiri, nggak pasti dapat segitu. Cuman kalau gue lihat sih lebih ke peres banget sih untuk dapetin bisa, cuman nggak seinstan itu, nggak seinstan yang netizen pikirin. Ada proses tetap. Gue sebenarnya tahu itu malah dari temen gue, karena kan kira-kira ini gue ngebahas thrifting. Temen gue yang notabene malah dia nggak suka sneakers, nggak suka thrifting gitu, nge-DM gue karena di tempat Om Deddy ada si dari teman-teman USS gitu. Terus ternyata thrifting marketnya gila ya bro, dia nge-DM gue gitu. Nah terus gue kayak hah? Jadi dari angkanya kan? Iya. Dia ngeliat dari prosesnya. Sebenarnya gue nggak nyalain teman-teman USS atau Om Deddy. Memang itu mungkin marketing Om Deddy untuk taruh thumbnail. Benar. Iya kan. Sisi konten kreator itu ada clickbait lah ya. Cuman kan yang disalahin sih ini mindset penontonnya. Gue nggak salahin kreatornya atau nggak influencernya. Cuman ini kan mindsetnya aja. Seharusnya kalau emang ada pembahasan ya 8M, ya maksudnya kan nggak usah lu langsung tangkep ini dapat 8M. Kalau emang lu mindset barang bekas 8M, pasti pasar-pasar thrift tuh udah banyak. Dan kalaupun bisa nyentuh dengan nominal M pun, pedagang yang misalnya nih lagi pada jualan di Pasar Senen atau di Pasar Baru, mereka yang ngejual sendiri langsung. Bener. Gitu ya, bener. Karena gue kemarin ngeliat tuh sampai akhir. Habis itu gue malah penasaran, hah masa iya orang luar mau ngebeli harga MM-an? Gue sampai searching, gue sampai ini. Jujur nih, gue nggak ketemu. Iya. Ketemu. Gue jujurnya gue belum nonton videonya sama sekali, cuma gue liat thumbnailnya, gue dapet cerita dari teman-teman gue aja ya, teman rumah gue deh, bukan teman-teman komunitas thrifting atau segala macam. Dari segi yang gue belum nonton aja, gue tuh udah bisa bilang di thumbnail tuh dia megang Jordan 1 Off-White, terus tulisannya 8M. Ya logikanya kalau emang jual Jordan Off-White, tulisannya 8M kalau nggak salah, terus jual barang bekas apa gimana gitu ya. Kalau logikanya kita pakai logika ya bisa, lu jual Jordan 1 Off-White sehari
sehari 3 juga, sehari 10 aja dapat 8M sebulan. Notabene tetap kan titelnya barang bekas, bener nggak? Tapi value-nya gede banget nih, 20 juta, 30 juta nih. Dari logika nggak usah ditonton aja, lu baca thumbnail ya mungkin, cuman penonton pasti nanggepnya ini masuk-masuk ke thrift lagi. Sedangkan di thrift nggak ada Jordan Off-White. Mana sih? Emang ada emang belum tahu sih, makanya tuh impactnya gede banget tuh video karena nggak tahu. Oh iya, terus di luar thriftingan pakaian, lo main sneakers juga nggak sih? Main sneakers juga main. Memang awal di sneakers, ya suka sneakersnya, pasti suka outfitnya ya kan kita. Jujur gue untuk 2 juta atau 3 juta beli Off-White tuh nggak rela deh. Masih mending 2 juta 3 juta beli sneakers dibandingkan harus beli apparel. Sama bro, gue juga dulu zaman 2000 berapa ya, habis lagi naik-naiknya lah ya. Itu juga dulu main foto-foto Instagram gitu-gitu. Terus gue sempat beberapa kali bahas di konten YouTube gue juga tentang habis-habisan kayak Supreme, Off-White gitu-gitu. Cuman gue pikir-pikir ke kantong gue juga pribadi juga nggak masuk. Gue beli dengan harga segitu. Terus gue bahas di konten juga kasarannya belum tentu duitnya balik dari konten gitu. Karena memang konten kreator yang ngebahas itu udah banyak dan udah mulai lebih dulu daripada gue. Gue pun juga nggak munafik, gue mainin channel gue pribadi yang ngebahas tentang sneakers dan streetwear juga. Gue ngeliat beberapa influencer sneakers juga di Indonesia ataupun di luar, dan gue suka sneakers pertama, terus gue juga suka outfit. Jadinya gue coba main di situ. Next project lo kira-kira ada kayak mau thrifting kemana gitu misalnya setelah pandemi kelar? Kalau thrifting kemananya sih gue belum tahu, karena gimana ya, pasar thrift kan banyak, cuman ya balik lagi yang lu bilang, gue kalau jalan nyari kontennya doang kan bisa, cuman udah kita nyari konten, gue nggak dapet barang lagi. Kayak gue udah harus nyiapin budget untuk emang gue thriftnya aja, terus silaturahminya aja ke seller. Karena kalau gue datang misalkan kayak gue datang ke Bali deh, niat gue nyari barang doang kan gak enak sama beberapa seller Balinya. Terus kalau emang kita ke seller Balinya aja, kayak aduh kayak kurang nih, nggak bawa sesuatu dari Bali gitu loh. Kayak memang gue harus nyiapin budget sih, sama nggak mungkin gue sendiri, pasti gue ada sama temen gue 1-2 orang yang jalan. Jadi kalau buat ke kota-kota lain diusahakan yang Pulau Jawa dulu deh gue coba. Cuman kalau gue bilang next project, gue pengen buat event sendiri. Tapi untuk buat event sendiri kan balik lagi kita kenal seller lagi, silaturahmi lagi, ilmunya harus tambah lagi, nggak cuma ilmu di thriftnya doang, marketing segala macamnya juga harus dibalance. Benar. Cuman pengen sih buat event sendiri tuh. Asik sih, gue juga rasa kayak ngelihat dunia thrifting makin kesini, menurut gue malah semakin gede dan semakin diterima sama anak-anak milenial sekarang gitu malah. Iya, semakin diterima. Menurut gue tuh semakin masuk lah dunia thrift. Memang mungkin ada beberapa ya anak-anak milenial kayak mungkin yang lebih tepatnya orang-orang perantauan tuh nyari ya memang buat minimin budget, ya kan, buat nabung, nyari pakaian yang emang murah. Ada juga malah bahkan sekarang anak milenial mindsetnya udah jauh di depan itu. Kayak rata-rata dunia thrift tuh udah dijadiin bisnis semua. Iya benar. Cuman yang gue nggak suka satu sih, mereka mau instan. Kalau anak sekarang rela ngeluarin budget banyak untuk dapetin barang-barang bagus untuk dijual lagi. Sedangkan menurut gue kalau di thrift beda. Lo mau dapetin barang bagus nggak harus budget banyak. Jalin silaturahmi. Soalnya kasarnya dari silaturahmi aja ya. Gue pernah ditawarin, kan ibarat kita kalau thrift nih, apalagi kalau gue udah main jualan ya, kita pasti udah jualan. Udah pasti kita kayak beli karungan gitu, beli bal. Gue nggak ada duit, cuman gue ditawarin ngutang, dikasih nih bal buat lo lakuin aja dulu, nanti bayarnya belakangan. Pernah. Dari silaturahmi aja gue bisa dapat peluang. Nggak usah lo harus ngeluarin budget banyak untuk berusaha dapetin barang-barang bagus untuk diolah lagi, nggak usah. Rata-rata tuh pikiran anak-anak sekarang tuh, ya menurut gue pikirannya oke, udah lebih ke depan mikirin bisnis ya kan. Cuman stepnya salah. Lo mau nyampe step expert, cuman lo nggak ngelewatin medium, hardnya nggak lo lewatin, lo langsung mau expert aja. Ya bisa. Bener sih, gue kan juga kayak nyoba masuk grup-grup Facebook gitu kan, grup FB tentang ya grup-grup pedagang second, grup-grup thrift shop, grup-grup ya pokoknya tentang thrifting lah. Gue ngecek emang sekarang kebanyakan pada kayak dicari paket usaha
usaha dengan sekian. Sedangkan kalau paket usaha nanti banyak yang nyari paket usaha. Dikasih paket usaha nggak taunya nggak sesuai ekspektasi, mereka marah-marah. Padahal nggak semua barang berbranded susah dijual. Yang barang basic pun masih bisa dijual. Ibarat kita bahas di bisnis ya, masih bisa ada duitnya lah kasarnya mah. Walaupun barang-barang itu barang sampah yang nggak mungkin lu nggak sentuh, ada yang suka pasti. Bener, karena anak-anak sekarang kebanyakan yang pengen ikut terjun di dunia thrifting jualan lah ya, pada nyari paket usaha, terus mungkin pengennya yang udah instan. Misal nih dia posting di grup gue lah, gue pengen nyari nyari crew neck, gue pengen nyari kaos oversize, gue pengen nyari hoodie yang merek ini, kira-kira dengan budget sekian bisa dapat apa aja ya? Wah, udah susah nih. Udah susah itu, udah aduh. Gua nanti kaget, biasanya yang kayak gitu nggak bertahan lama, cuy. Nggak bertahan lama sampai paket usahanya habis semua ya, udah nggak akan nerusin, biasa kayak gitu tuh. Gua juga mikirnya sampai kapan mereka akan terus cari paket usaha, karena mungkin nanti demand-nya juga lama-kelamaan kan pasti akan bosen kan. Gue lama-lama pakai style gini mulu, misalnya pakai kronek-kronekan mulu, pakai hoodie, pakai oversizean mulu. Apa yang bakal mereka kasih yang beda gitu kan? Karena mungkin mindset anak sekarang kan, temen gue lebih nyarinya ke sini. Ya memang karena seller baru sih, ya pasti begitu. Gak berani terjun, ya emang udah resiko sebenarnya kalau di bisnis mah. Cuman mereka emang gak berani mungkin. Nah, itu tadi obrolan gue bareng Ray dari North Base Club. Mungkin next kita bisa thrifting bareng, siapa tahu kalau udah gitu ya kan. Iya, kalau udah nggak pandemi ya bisa gue datang ke sana, kita thrifting di sana, atau pas Bro Ray lagi liburan ke Jogja bisa gue ajak-ajak thrifting ke pasar-pasar tumpah. Itu lebih asik, kayak kita nyari ada kayak jaket-jaket 10 ribuan gitu-gitu. Iya. Kadang ada tuh kayak gitu, ada harta karun lah juga. Benar. Oke, gitu. Sorry kalau ada salah-salah kata dari kita. Kalau ada kurang, kita mohon maaf. Buat kalian yang suka video ini, kalian bisa klik tombol like-nya, dan yang pasti kalian komen, kalian pengen gue bikin video apa lagi, kalian pengen gue bikin apa lagi bareng North Base Club. Pokoknya komen lah sebanyak-banyaknya, dan yang pasti subscribe di channel North Base Club. Yang suka thrifting harus banget lihat North Base Club, karena memang kontennya isinya thrifting semua. Dan subscribe juga channel ini. See you di video selanjutnya. Gue Nizar, gue Ray dari North Base. See you. Bye bro.